Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kali ini saya akan presentasi tentang strategi delivery agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk itu saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Sunarsi, saya dari BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai Widyaswara Ahli Media. Bapak Ibu, untuk strategi delivery di agenda 2 ini kita mulai dari apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam delivery strategi untuk agenda 2 PKP ini. Yang pertama, kita harus memahami tentang kebijakan penyelenggaraan, kedua kebijakan kurikulum, ketiga materi agenda, dan yang keempat adalah profil peserta. Berangkat dari kebijakan penyelenggaraan, ini ada dasar hukum yang memayungi kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang ASN, yang mana ada pada pasal 43 dan pasal 69 ayat 3 huruf B. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 51 ayat 2 dan pasal 217 ayat 5. Lanjut ada peraturan LAN, yaitu tentang Perlan Nomor 5 Tahun 2022 yang diperbarui dengan Perlan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan ada keputusan Kepala LAN Nomor 374 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan Nomor 375 tentang tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di agenda 2 ini yaitu kepemimpinan pelayanan. Pertama, peserta mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder. Dua, mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya. Ketiga, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Adapun kebijakan kurikulum dalam PKP ini ada 3 kelompok mata pelatihan. Pertama, kelompok mata pelatihan inti yang diakomodir dari 4 agenda. Kedua, kelompok mata pelatihan dasar memuat agenda smart government, yaitu pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kelompok mata pelatihan pilihan yang mana memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Bapak Ibu, untuk kegiatan PKP ini akan dilaksanakan dengan teknik blended learning PKP, yang mana ini gabungan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Dalam hal ini saya akan menekankan pada pembelajaran non-klasikal, yaitu e-learning di agenda 2, yang akan dilaksanakan di hari ke-13 dan hari ke-14. Desain kurikulum yang di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini diawali dari kegiatan pembelajaran mandiri yang mana peserta akan melaksanakan pembelajaran mandiri lewat MOOC, yaitu mendownload materi, modul, video, dan lain-lain, serta melaksanakan evaluasi yang mana dengan nilai minimal 70,01. Setelah itu baru boleh masuk ke pembelajaran e-learning dan klasikal. Adapun rincian agendanya sebagai berikut. Pertama, agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Dan agenda 3, tentang pengendalian pekerjaan. Agenda 4, tentang aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Dan ini diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur kompetensi peserta agar peserta dapat menunjukkan kepemimpinan pelayanan dengan mewujudkan pemimpin area perubahan dan pengendalian pelayanan publik. Adapun profil peserta ini wajib kita ketahui Bapak Ibu agar supaya kita akan lebih nyaman ketika melakukan sebuah pembelajaran.
yang mana bahwa profil peserta ini berangkat dari kasuistik dari peserta itu berbeda-beda, dilihat dari usia, jabatan, pendidikan, kultur, dan masa jabatan. Kemudian juga peserta belum mempunyai informasi jabatannya karena berubah posisi pada saat akan atau sedang mengikuti pelatihan. Dan peserta pun ketika datang dia punya ide sudah, gagasan yang sudah ada di mindsetnya, sehingga tidak melihat permasalahan itu secara objektif. Dan peserta pun kekurangan data pendukung sehingga kesulitan dalam menentukan isu yang valid. Kemudian peserta juga didrive oleh mentornya dalam memilih aksi perubahannya, dan juga peserta ditekankan agar supaya menunjukkan kejujuran dalam mengungkapkan permasalahan organisasi. Dengan demikian, kita akan mempermudah membawa peserta untuk melakukan sebuah perubahan kebijakan yang mana ada subordinasi dengan jabatan JFT yang belum terrilis dengan kegiatan yang dikerjakan sehari-hari. Deskripsi agenda 2 ini, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan, berangkat dari materi yang ada di agenda 2, yang mana di agenda 2 ini membekali peserta dengan mendiagnosa masalah, yaitu ada di diagnosa organisasi. Kemudian kenali gagasan melalui berpikir kreatif dalam pelayanan, serta memberdayakan dan membangun tim efektif yang didukung oleh komunikasi efektif di era new normal agar mampu memimpin pengendalian pelayanan publik sehingga terwujud kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang baik. Adapun strategi dalam pembelajaran e-learning ini di agenda 2 meliputi sebagai berikut. Saya fokus ke e-learning, ada 20 JP, sinkronus 6 JP, asinkronus 14 JP. Sedangkan klasikal sebagai keberlanjutannya ada 33 JP. Adapun konsep yang telah saya petakan, kegiatan e-learning 20 JP ini, sinkronus pertama di hari ke-13 ada pendalaman dan penguatan materi, yaitu mereview materi agenda 2, mereview materi agenda 1 dan agenda 2 di MOC yang mana dari IC yang telah diisi oleh peserta. Ini ada 2 JP. Kemudian ada kegiatan asinkronus 1. Hari ke-13 itu hari yang sama, ini melaksanakan tugas individu dan tugas kelompok. Adapun tugas individu di hari 13 ini ada 2, klinik jurnal dan menganalisis dan mengevaluasi penerapan kepemimpinan pelayanan dikaitkan dengan visi dan misi serta SO sesuai dengan tupoksi peserta. Sedangkan tugas kelompoknya adalah membuat peta konsep materi agenda 2, yang mana peserta dibagi 4 kelompok, tiap kelompok 1 modul, dan didiskusikan nanti pada sinkronus kedua dengan metode jigsaw. Lanjut ke hari ke-14, ini ada asinkronus, ya diawali dengan asinkronus kedua. Tugas individu ada 3 JP, tugasnya adalah menciptakan gagasan kreatif dengan membangun tim efektif di era new normal, yang mana hal ini akan menyelesaikan permasalahan yang muncul di tugas individu 2. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok di 3 JP juga membuat lesson learn dari video integritas yang ditinjau dari kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Lanjut di hari ke-14 di siang hari ada sinkronus kedua, yaitu persepsi sinkronus 1 agenda 2, kemudian diskusi kelompok peta konsep dengan metode jigsaw di agenda 2 ini, dan diskusi hasil lesson learn terkait dengan video integritas. Kemudian diakhiri pendalaman dan penguatan, sehingga hal ini akan juga sebagai bekal nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran klasikal sebanyak 33 JP. Adapun skenario di kegiatan ini, sinkronus pertama 2 JP ini perkenalan persepsi, menyampaikan tujuan, menggali pemahaman peserta pada materi agenda 2, yang mana ini berbagi pengalaman dengan teknik memberikan botol minuman berisi air bergiliran. Ini dilaksanakan di Zoom, yang mana nanti peserta ketika diberi botol minuman itu berkenalan, menyebutkan instansinya, serta menjelaskan substansi materi yang telah dipelajari di EOC,
dan keterkaitan antara agenda 1 dan agenda 2. Selanjutnya, menjelaskan skenario pembelajaran dan tugas-tugas pembelajaran agenda 2. Dan diakhiri dengan penutup. Metodenya brainstorming, ceramah, diskusi, tanya jawab, bermain game botol. Lanjut ke asinkronus 1 di hari ke-13, Bapak Ibu. Ada 2 tugas individu seperti saya jelaskan di atas, kemudian ada 1 tugas kelompok, yaitu membuat makalah dan PPT dengan peta konsep, subpeta konsep, uraian subpeta konsep, serta simpulan dengan dilengkapi oleh literasi yang lain, masing-masing kelompok 2 peserta, 1 modul. Nah, jadi membuat makalah PPT-nya 1 modul, yang mana dirinci sebagai berikut. Kelompok 1 diagnosa organisasi, kelompok 2 berpikir kreatif dalam pelayanan, kelompok 3 membangun tim efektif di era new normal, dan kelompok 4 kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Di pertemuan sinkronus kedua nanti didiskusikan dengan metode jigsaw. Ini metode dan outputnya, Bapak Ibu, ada di kolom metode. Lanjut ke asinkronus kedua di hari ke-14. Ada tugas individu 3, menciptakan gagasan kreatif dari hasil analisa tadi, ya, yang ada di tugas individu 2. Kemudian ini akan juga ditunjukkan dengan membangun tim efektif di era yang normal. Selanjutnya tugas kelompok 3JP membuat lesson learn dari video integritas ditinjau dari kepemimpinan pelaksanaan. Ini ada metode dan ada juga outputnya sebanyak 6 JP. Lanjut ke hari ke-14 juga di siang hari ada sinkronus 2, 4 JP 180 menit. Skenarionya pembukaan, persepsi sinkronus 1 agenda 2, diskusi kelompok peta konsep agenda 2 dan hasil lesson learn video integritas, kemudian review hasil analisa pelaksanaan tugas individu 1 sampai 3 yang dilaksanakan pada pembelajaran sinkronus. Kemudian dari peserta ini yang terbaik kita ambil 3, diminta untuk mempresentasikan atau paparan. Kemudian diakhiri dengan penguatan agenda 2 dan overview pembelajaran klasikal, dan diakhiri juga dengan penutup. Metodenya tanya jawab, jigsaw, diskusi, review, presentasi, dan ceramah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.